Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa atas nama Rahmatia dengan NIM 2281131 kelas A23 dengan mata kuliah Micro Teaching. Akan mempresentasikan mengenai yang poin pertama, bagaimana cara menjadi pendidik yang ideal. Apa saja standar-standar primer yang harus dimiliki seorang pendidik. Dua, adakah cara atau teknik untuk membangun suasana di kelas agar kondusif, asik, dan hidup? Yang ketiga, bagaimana mengatasi anak didik yang tidak patuh atau sedang dalam mode malas. Kemudian yang keempat, apakah pendidikan formal di Indonesia sudah dalam wujud ideal, mampu menghasilkan anak didik unggulan dan berprestasi. Jadi untuk keempat yang tadi akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu adalah untuk menjadi pendidik yang ideal, mampu melakukan beberapa hal sebagai berikut. Satu, menguasai materi pelajaran secara mendalam adalah syarat utama menjadi pendidik yang ideal. Kemudian nomor dua, komunikatif. Pendidik yang suka menyapa dan memperhatikan kondisi muridnya dan lebih diterima peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, dialogis. Pendidik tidak hanya mengajar, tetapi juga menggali potensi terbesar peserta didiknya. Kemudian yang keempat, berempati. Pendidik harus menunjukkan empati setiap saat. Kemudian nomor 5, sabar. Pendidik harus mampu bersikap sabar setiap waktu, mampu beradaptasi atau bersikap fleksibel. Kemudian nomor 6, menerima perbedaan. Pendidik harus mudah menerima perbedaan dan memahami pendapat orang lain. Kemudian nomor 7, berkolaborasi. Pendidik bisa berkolaborasi dengan guru lain untuk mengembangkan media pembelajaran, membuat materi pembelajaran dan strategi pembelajaran. Kemudian 8, berdedikasi. Pendidik yang berdedikasi akan peduli terhadap kesuksesan siswa dan rela bekerja keras membantu siswa mencapai tujuannya. Kemudian standar primer yang harus dimiliki seorang pendidik, salah satunya adalah kemampuan untuk mengelola pembelajaran peserta didik, kemampuan untuk mengelola proses interaksi belajar mengajar dengan siswa atau kompetensi dalam mengajar. Terdapat beberapa standar kompetensi pedagogik yang perlu dikuasai guru, yaitu yang pertama, memahami karakteristik siswa, intelektual, emosional, sosial, moral, dan fisik. Kemudian lingkungan, guna merancang strategi pembelajaran yang tepat. 2, menguasai teori-teori dan prinsip-prinsip pembelajaran berupa penerapan, pendekatan, strategi, teknik, dan metode, sehingga siswa memahami pelajaran dengan lebih mudah. Kemudian nomor 3, mampu mengembangkan kurikulum, menyusun silabus dan RPP dengan sebaik-baiknya. Kemudian nomor 4, mampu memberikan pendampingan guru, mengoptimalkan tingkat pemahaman siswa. Kemudian nomor 5, mampu mengembangkan potensi siswa yang tidak sama melalui metode pembelajaran yang sesuai. 6, mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif, santun dan penuh empati saat menyampaikan pengajaran pada siswa. 7, mampu mengadakan asesmen dan evaluasi untuk mengukur proses dan hasil belajar serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Jadi pembahasan untuk poin kedua, cara atau teknik untuk membangun suasana di kelas agar kondusif, asik, dan hidup. Jadi ada poin-poinnya di sini. Nomor 1, membuat kesepakatan kelas saat suasana kelas sedang tidak kondusif. Guru harus mampu meredam suasana menjadi lebih tenang. Namun tantangannya guru harus menghindari bentakan atau meninggikan suara. Guru yang mampu berkomunikasi dengan tenang dan emosi yang stabil di kelas akan mempengaruhi siswa
dalam menerima pesan yang disampaikan. Kemudian kedua, ciptakan suasana berbeda. Kebanyakan posisi duduk siswa di sekolah hampir semuanya sama. Guru berada di depan dan kursi siswa disusun belajar membentuk persegi. Informasi penting disajikan secara kronologis agar membuat suasana di kelas menyenangkan. Guru menyusun ulang ruangan kelas seperti posisi meja dan kursi yang melingkar supaya pembelajaran bisa kondusif. Kemudian tiga, memanfaatkan teknologi, membuat suasana kelas menyenangkan. Memanfaatkan teknologi yang ada. Jika hanya menjelaskan dengan menulis di papan tulis, maka metode tersebut kurang menarik untuk saat ini. Penggunaan teknologi bisa membantu guru menciptakan suasana aktif di dalam kelas, memberikan kuis atau kuis mengenai pembelajaran yang diberikan. Kemudian 4, lakukan interaksi untuk mengeluarkan ide. Tidak semua anak bisa leluasa untuk mengeluarkan ide mereka. Sebagai seorang pengajar, harus percaya pada kemampuan masing-masing anak sehingga mereka berani mengeluarkan pendapat dan mampu menghargai apapun yang mereka ucapkan. 5, hargai usaha siswa untuk menghidupkan suasana belajar. Terkadang guru akan memberikan pertanyaan kepada siswa yang harus dijawab di kelas saat itu juga. Bentuk penghargaan ini dapat berupa pujian, setidaknya atas keberaniannya memberikan jawaban di depan umum, atau bisa dalam bentuk tepuk tangan. 6, variasi metode belajar. Lakukan variasi metode belajar agar siswa tidak jenuh. Kemudian penjelasan dari nomor 3 yaitu mengatasi anak didik yang tidak patuh atau sedang dalam mode malas. Adapun poin-poinnya di sini yaitu nomor 1, merancang metode mengajar yang bervariasi. Buat kesepakatan kelas yang jelas dan taati. Beri peringatan dengan halus atau secara non-verbal saja. 4, pilih diksi selain jangan untuk melarang siswa. 5, stop memberi label pada siswa. Kenakalan siswa di sekolah tidak akan teratasi dengan memberikan label si A bandel, si B nakal, dan lain sebagainya. Mulai fokus dengan hal positif pada diri siswa. Setiap siswa pasti memiliki sisi positif. Salah satu siswa biasanya bertingkah sedikit berbeda dengan siswa lainnya karena ingin mendapatkan perhatian dari gurunya. Memberikan pujian pada hal positif sekecil apapun siswa lakukan. 6, pahami kenapa siswa tidak bisa diam. 7, menjadi pendengar yang baik. 8, memberikan hukuman yang positif. 9, berkomunikasi dengan orang tua. 10, sabar. Jadi mungkin pembahasan dari poin 4 ini. Jadi pembahasan dari poin 4 yaitu pendidikan formal di Indonesia sudah dalam wujud ideal. Ideal atau tidak, konsep pendidikan atau sistem pendidikan yang kita anut saat ini, tentulah jawabannya tidak. Hanya pengusahalah yang selalu menjawab ideal dari apa yang saat ini berjalan. Mungkin yang untuk mampu menghasilkan anak didik unggulan dan berprestasi, kemampuan dalam menghasilkan prestasi menurut saya yaitu ketika seorang pendidik mampu mencapai sebagaimana menjadi pendidik yang profesional dalam menghadapi siswa atau peserta didik dengan pencapaian ilmu BK dan termasuk juga memiliki ilmu psikolog. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.